berjuang dan untuk mengenang semua korban pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Marilah kita berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia di Papua dan di Indonesia, karena hak asasi manusia untuk semua orang. Selamat Hari HAM 2020. Kami berharap dengan momen peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember 2020, pemerintah Indonesia semakin berkomitmen dalam menegakkan hak asasi manusia di Papua dengan mendidik aparatur negara khususnya TNI Polri untuk taat terhadap hak asasi manusia, taat terhadap hukum, dan pemerintah juga harus membentuk regulasi-regulasi yang memproteksi hak asasi manusia di Papua, regulasi yang dapat menjadi petunjuk atau menjadi acuan bagi yang tegas bagi aparat penegakan hukum, aparat TNI Polri dalam menjadi instrumen teknis dalam menegakkan atau dalam pendekatan keamanan dan hukum di Papua. Itu, dan yang berikutnya masyarakat Papua juga dengan momen hak asasi manusia ini juga menggunakan ruang-ruang atau momen-momen ini untuk lebih mengakses hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia sehingga masyarakat Papua kemudian bisa bersama-sama merebut, bersama-sama menegakkan hak asasi manusia, menjadi masyarakat yang setara, menjadi masyarakat yang benar-benar mendapatkan hak-haknya sebagaimana manusia-manusia lain di seluruh dunia. Saya Ketua Dewan Aman Malamoy, Torianus Kalami, menyampaikan selamat Hari HAM sedunia 10 Desember 2020. Mengharapkan agar eksploitasi hutan, tanah, laut di wilayah hukum adat suku Moi, wilayah Malamoy, dihentikan. Terutama eksploitasi yang dilakukan oleh kelapa sawit, eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak, yang dilakukan oleh kawasan-kawasan khusus cake dan sebagainya, dihentikan. Setiap manusia dilahirkan dia mempunyai hak asasi manusia. Tetapi kenapa harus ada kekerasan di negara ini? Untuk kita orang semua, HAM, hari ini kita orang bicara HAM ini, HAM atau hak asasi manusia yang ada di tanah Papua ini belum sepenuhnya terjawab. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dari tahun ke tahun itu selalu menunjukkan kepada angka-angka yang signifikan. Pelanggaran dari aparat, bentuk pelanggaran dari sistem Indonesia yang berlaku di tanah ini sampai dengan hari ini belum dituntaskan. Nabire berdarah, Abepura berdarah, Wamena berdarah, Biak berdarah. Rentetan-rentetan kasus dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya belum dijawab. Sampai dengan hari ini, presiden lepas presiden belum juga mampu menjawab semua persoalan HAM yang terjadi di tanah Papua. HAM bagi orang Papua, bentuk-bentuk penyelesaiannya itu hanya mimpi-mimpi untuk kita orang bawa tidur saja. Tidak ada penyelesaian. Jadi mari bapak-bapak dorang yang ada duduk di kursi-kursi yang empuk, ada tidur di atas kasur yang dingin, kena AC. Mari turun ke bawah, lihat kampung masyarakat ini yang ada menderita, yang masih menunggu dan menanti proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua. Tanah Papua ini bukan tanah kosong. Papua ini bukan tanah yang tidak ada dia punya manusia. Jadi stop impunitas. Banyak sekali terjadi pelanggaran HAM di tanah Papua, cuman pemerintah daerah mereka menutupi HAM-HAM tersebut. Harapan saya pemerintah harus buka mata dan melihat yang banyak terjadi di tanah Papua kalau soal pelanggaran HAM-HAM. Itu harapan saya.
Selamat Hari HAM Sedunia. Semoga seluruh kasus HAM yang ada di pelosok Indonesia dapat diusut tuntas, dan semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus HAM yang akan terjadi. Selamat memperingati Hari HAM yang ke-72 untuk seluruh dunia dan juga khusus di Papua dan Indonesia. Kami bangsa Papua akan memperingati pada tanggal 10 Desember seperti di mana seluruh dunia akan memperingati. Pesan saya, Indonesia segera menghentikan penerapan militer dan juga pembunuhan di atas teritori Papua Barat. Dan saya pribadi saya prihatin dan saya melihat apa yang terjadi. Dan hak-hak orang Papua sampai sekarang belum dituntaskan. Dan saya menghimbau kepada seluruh petinggi-petinggi yang ada di seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke untuk melihat yang terjadi, kekerasan dan hak-hak kami orang Papua sampai sekarang belum dilihat dengan baik. Dan kami orang Papua, kami minta hak-hak kami untuk diperhatikan dengan sesama kami. Indonesia itu katanya negara hukum dan negara yang adil dan makmur. Tetapi masih saja ada pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Lebih khususnya di Papua, masih ada penindasan, masih ada pembunuhan, masih ada tindak ketidakadilan, lebih khususnya di Papua. Jadi harapan saya kepada Presiden dan kepada seluruh pihak-pihak yang berwajib agar dapat membuka mata dan melihat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Namun kenyataan yang terjadi di seluruh Indonesia adalah menyatakan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap bangsa West Papua. Di sisi itu, mereka melakukan penyerangan-penyerangan terhadap orang Papua dan juga membunuh banyak sekali generasi-generasi Papua dan pejuang-pejuang Papua. Ini sebuah ketidakadilan di manakah HAM itu sebenarnya, atau hak asasi manusia itu berpihak kepada siapa? Untuk saat ini harapan saya ke depan agar dunia membuka mata, PBB pun membuka mata, negara Indonesia pun membuka mata bahwa pelanggaran yang sudah terjadi di tanah Papua sejak 1961 sampai saat ini belum dituntaskan. Dan kami minta untuk segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang berurutan yang tercatat dalam sejarah kami orang Papua. Dari tahun 1961, 62 sampai yang ke sini, di masa Pepera itu, sampai yang hari ini ada, itu memang banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Apalagi di era-era pemerintahan yang sudah modern sekarang, kan, di masa-masa Orde Baru. Ini kan khusus di Papua ini kami perlu banyak pelanggaran HAM. Di sini kan banyak janji-janji pemerintah untuk penyelesaian kasus HAM yang ada di tanah Papua, tapi kasus itu beberapa kasus yang kesini sampai hari ini tidak pernah diselesaikan. Entah itu rezim ganti rezim dari zaman Megawati, SBY sampai yang di zaman Jokowi pun sampai hari ini kasus HAM itu tidak terselesai, tapi malah makin bertambah. Hanya kami rakyat Papua atau masyarakat Papua sendiri merasa ini ada ketidakadilan yang terjadi di kami masyarakat Papua. Jadi kami khusus saya sendiri masuk sebagai aktivis HAM, biasa selalu suarakan untuk bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM di tanah Papua. Tapi di sini pemerintah maupun negara ini melihat pelanggaran HAM yang ada terjadi di atas tanah Papua ini hanya mereka lihat sebelah mata atau ekor mata. Makanya kami di rakyat Papua, masyarakat Papua ini rasa kurang ada keadilan bagi kami orang Papua untuk penyelesaian pelanggaran HAM.
Nah, itu kami pesan untuk pemerintahan Republik dari sekarang, rezim sekarang, janji yang pernah Jokowi sampaikan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Ini kan tidak pernah sampai masa jabatan 2 periode ini mau habis. Nah, makanya kami nuntut ke Kementerian Dalam Negeri atau Luar Negeri di bagian Komnas HAM, terus juga rezim yang ada sekarang untuk lebih melihat ke fokus untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Papua. Karena ini membawa dampak yang paling buruk bagi negara maupun dunia dengan pelanggaran HAM yang ada ini. Apa yang Bapak tahu tentang tanggal 10 Desember? Tidak tahu tentang situasi tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember apa gejolak? Tanggal 10 Desember itu memperingati hari apa kira-kira yang Bapak tahu? Tidak paham. Oh, baik. Kalau Bapak tidak paham. Kalau tanggal 10 Desember itu Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Baik, kalau Bapak tidak tahu nanti saya kasih tahu Bapak. Kalau tanggal 10 Desember itu memperingati Hari HAM sedunia. Jadi, makasih buat informasinya. Iya, seperti begitu. Cuma punya 3 tuntutan. Yang pertama, stop bunuh orang Papua. Setuju. Yang kedua, stop bunuh orang Papua. Setuju. Papua bukan anak tiri. Yang ketiga, stop bunuh orang Papua. Stop bunuh orang Papua. Stop bunuh orang Papua. Terima kasih banyak. Itu saja dari saya. Hidup Korban! Jangan diam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta agar mari kita sama-sama menyelenggarakan itu, karena dengan begitu kita akan bersama-sama menanamkan benih-benih hak asasi manusia dalam diri kita masing-masing, dan melalui itu akan mengurangi yang namanya tindakan pelanggaran HAM. Dengan kita mengurangi, maka kita sudah menjalankan perintah secara internasional untuk menghilangkan kejahatan luar biasa. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, mari kita sama-sama memperjuangkan HAM untuk kemaslahatan kita bersama. Demikian. Kami Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua mengucapkan Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 2020. Selesaikan masalah pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Tarik militer dari atas tanah Papua. Tolak Otsus Papua Jilid 2. Tolak Omnibus Law. Sahkan RUU PKS. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hidup perempuan!